Baik, saudara saksi, katakanlah sekarang ketiga terdakwa itu menolak untuk membayar atau tiba-tiba menyatakan tidak mampu untuk membayar. Mekanismenya seperti apa untuk menindaklanjuti ketidakmampuan itu? Yang pertama, kalau kita merujuk Undang-Undang 12 tahun 2022 terkait tindak pidana kekerasan seksual, itu yang undang-undang paling baru mengatur bahwa ada dana bantuan korban. Dana bantuan korban ini asalnya bisa dari uang kementerian, kemudian Undang-undang kekerasan seksual tapi ya? Betul, itu yang paling baru. Tapi menjawab itu memang belum ada peraturan yang memaksa seorang terdakwa kalau kemudian tidak bisa membayar. Pada prakteknya yang sering dilakukan adalah membebankan pidana subsidiar pada praktek. Untuk tindak pidana ini apakah ada tindak pidana subsidiar pengganti restitusi? Dalam konteks peraturan ini tidak ada. Tidak ada? Tidak ada. Artinya kalau memang mereka menyatakan tidak bisa, bagaimana cara hukum menjangkaunya? Menghukum mereka seperti apa? Oke, ada dua. Pertama, kalau pertanyaannya berdasarkan undang-undang memang belum ada sampai saat ini. Tapi terkait dengan praktek, pertama LPSK sudah mengirimkan surat kepada Mahkamah Agung untuk mendiskusikan hal tersebut. Oke. Yang kedua, berangkat dari praktek, ya ada beberapa hal yang juga pernah dipraktekkan, misalnya membebankan pihak-pihak lain untuk ikut membayar. Itu ada kasus kekerasan fisik juga terhadap anak. Kemudian ada juga membebankan kepada pemerintah yang lain untuk ikut membayar restitusi. Oke, sudah punya data-datanya LPSK terkait dengan keadaan-keadaan yang memang tadi disampaikan? Maksudnya bisa dijadikan referensi bagi kami nanti? Bisa dicari. Bisa ada, baik. Cukup ya? Masih, silakan. Lanjutkan yang mulia. Saya Iriana Mardanus. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, atau media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.